Kembali bersama Sergap, pemirsa, diduga korsleting listrik sebuah pom mini di Jember, Jawa Timur terbakar. Akibatnya penjaga pom mini terluka bakar. Warga berupaya memadamkan kobaran api yang melalap sebuah pom mini di Desa Semboro, Jember, Jawa Timur. Api bisa dipadamkan setelah petugas pemadam tiba di lokasi. Kebakaran diduga akibat korsleting yang memicu ledakan. Akibat kebakaran, seorang petugas pom mini terluka bakar di kaki saat menyelamatkan diri. Diduga remblong di jalan menurun, truk tronton bermuatan tepung menabrak 5 kendaraan di Cianjur, Jawa Barat. 5 orang tewas di lokasi. Sejumlah kendaraan rusak parah usai ditabrak sebuah truk tronton di Jalan Raya Cianjur, Sukabumi, Jawa Barat. 5 korban tewas, 3 korban terluka parah dan 1 lainnya luka ringan. Sebelumnya truk pengangkut tepung ini melaju dari arah Sukabumi menuju Cianjur. Saat melintas di jalan menurun dan menikung, truk hilang kendali hingga menabrak 2 mobil dan 3 motor di depannya. Diduga kecelakaan terjadi akibat truk mengalami remblong. Kecelakaan adalah remblong. Diduga remblong yang truk dari arah Sukabumi menuju Cianjur. Ini truk muatan apa kebenaran? Muatan terigu dari arah Sukabumi ke Cianjur. Berapa kendaraan yang terlibat? Kendaraan ada 3 kendaraan, 3 motor. Yang meninggal dunia ada 5 orang, luka berat 4 orang, 1 orang luka ringan. Jasad korban tewas dievakuasi ke RSUD Cianjur. Kasus ini dalam penyelidikan polisi. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Korban tewas akibat kecelakaan truk tronton di Cianjur, Jawa Barat bertambah menjadi 6 orang. 2 korban tewas belum diketahui identitasnya. 1 korban luka parah yang sempat dirawat di RSUD Cianjur, nyawanya tak bisa diselamatkan. Korban tewas akibat kecelakaan truk tronton di Jalan Raya Cianjur, Sukabumi, Cianjur, Jawa Barat bertambah menjadi 6 orang. Identitas 2 korban tewas belum diketahui, sementara 2 korban luka parah dirawat intensif di RSUD Cianjur. Suami istri yang berboncengan motor bersama anak balitanya menabrak truk yang parkir di Jalan Bypass, Mojokerto, Jawa Timur. Sang suami tewas, sedangkan istri dan anaknya luka-luka. Kondisi jalan gelap membuat korban tidak melihat truk yang parkir. Petugas mengevakuasi 1 keluarga korban kecelakaan antara sepeda motor dan truk di Jalan Bypass, Mojokerto, Jawa Timur. Sang ayah tewas, sementara sang istri dan anak balitanya yang berusia 2 tahun luka-luka. Sebelumnya, Sumadi berboncengan motor bersama istrinya Dewi dan sang anak dari Mojokerto menuju Sidoarjo. Naas, kondisi jalan yang gelap membuat korban tak melihat truk yang sedang parkir di jembatan dan menabraknya. Jasad korban dievakuasi ke RS Dr. Wahidin Sudiro, Mojokerto. Sementara sang istri dan anak dilarikan ke RS Ciko untuk perawatan. Kecelakaan diduga karena kelalaian sopir truk yang berhenti dan parkir di tempat gelap. Jalan depannya. Terus? Jalanan ini sepi, Pak. Sepi terus? Jalanan ini sepi, tiba-tiba terdengar suara duar gitu. Terus saya lari sini. Lari ke sini. Lihat, terus? Mulungnya ada sama kecelakaan, Pak. Ada berapa korbannya, Mas? 3. Yang 1 meninggal dunia, yang 2 cedera. Yang satunya itu kan anaknya itu nggak apa-apa, Pak. Petugas mengamankan motor korban dan truk sebagai barang bukti. Kasus ini dalam penanganan polisi. Dari Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan. Seorang siswi SMK peserta gerak jalan tertabrak mobil di Jalan Raya Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Pengemudi mobil ternyata emak-emak. Seorang siswi SMK peserta gerak jalan Ngoro Jombang Rojo tertabrak mobil di Jalan Raya Kecamatan Diwek, Jombang, Jawa Timur. Remaja putri yang menjadi ketua regu ini jatuh tersungkur.
Beruntung, laju mobil yang dikemudikan seorang wanita ini bisa dihentikan. Akibatnya, korban terluka di bagian kaki. Petugas Dinas Kesehatan dan Puskesmas Cukir memeriksa kondisi korban di rumahnya Minggu pagi. Jalur yang dilalui dalam lomba gerak jalan tersebut adalah jalan nasional atau jalur utama yang menghubungkan Kabupaten Jombang, Kediri, dan Malang. Stres bercerai dengan sang istri, seorang pria di Jember, Jawa Timur tega menganiaya ibu kandungnya. Sadis sang ibu dianiaya saat terbaring sakit di kamar. Sudah? Senjata? Oke, gitu. Barang buktinya sudah? Sudah. Senjata? Misyanto, 45 tahun, tak berkutik ketika ditangkap petugas di kediamannya di Desa Garahan, Jember, Jawa Timur. Pelaku tega menganiaya sang ibu, S, 65 tahun, dengan senjata tajam. Misyanto menganiaya sang ibu yang terbaring sakit dan sedang tertidur di kamar. Peristiwa itu disaksikan adik pelaku, Hotimatus, yang saat itu berada di dapur. Hotimatus curiga melihat pelaku masuk ke kamar sang ibu dengan membawa pisau. Melihat sang ibu bersimbah darah dengan luka sayatan di leher, Hotimatus berteriak minta tolong. Korban dilarikan ke RSU Dr. Subandi Jember untuk perawatan. Korban sedang tidur, ya, didatangi sama anak kandungnya dan langsung digorok ataupun aniaya pada bagian lehernya menggunakan pisau sehingga mengakibatkan luka sayat yang cukup lebar pada bagian leher dan langsung dilarikan ke klinik Puspa Medika. Pelaku diamankan polisi untuk pemeriksaan lanjutan. Motif perbuatan pelaku masih didalami polisi. Dari Jember, Bambang Sugiarto melaporkan. Seorang istri di Jember, Jawa Timur terluka parah akibat dianiaya suaminya dengan senjata tajam. Pelaku emosi menduga sang istri berselingkuh. Irwan Hadi Purwanto, warga Desa Cangkring, Jengawah, Jember, Jawa Timur, diamankan warga usai menganiaya istrinya dengan senjata tajam. Sementara sang istri dievakuasi ke Rumah Sakit Dr. Subandi Jember akibat luka di bagian kepala, leher, dan tangannya. Pelaku cemburu menduga istrinya telah berselingkuh dengan tetangganya. Sebelum menganiaya, pelaku dan korban terlibat cekcok usai makan bersama di ruang tamu. Korban berteriak minta tolong hingga mengundang warga. Dan setelah kita dalami, ternyata tersangka ini memendam amarah, memendam cemburu, yang mana dia mencurigai istrinya ini berselingkuh dengan laki-laki lain, tapi dia tidak bisa membuktikan. Pelaku terancam 10 tahun penjara. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, 7 janin hasil aborsi yang ditemukan di kamar kos di Kota Makassar, Sulawesi Selatan identik dengan kedua tersangka, pasangan kekasih. Sebelumnya, tersangka pria hanya mengakui 4 janin dari hubungan intim dengan kekasihnya. Selama 8 tahun berpacaran, kedua tersangka melakukan hubungan intim hingga hamil di luar nikah. Solomon dan Nita, pasangan kekasih yang telah putus hubungan asmaranya, tersangka pengguguran 7 janin yang ditemukan di sebuah kamar kos di Binangkaraya, Kota Makassar. 7 janin ditemukan disimpan dalam kardus, ditemukan saat ditinggal Nita keluar kota. 7 janin telah dites DNA dengan mengambil sampel mencocokkan dengan kedua tersangka di Laboratorium Mabes Polri dan hasilnya telah diterima Polrestabes Makassar. Ke-7 janin itu dikirim DNA-nya ke Mabes untuk dites karena ada pengakuan dari tersangka bahwanya mengakui 4, makanya dilakukan tes DNA di Mabes Polri, Laboratorium Mabes Polri, dan hasilnya ke-7 janin itu identik dengan DNA kedua tersangka, tersangka laki-laki dan tersangka perempuan.
Dengan hasil identik ke-7 janin sebagai barang bukti proses penyidikan dan kasusnya akan segera dilimpahkan ke kejaksaan. Nita dan Solomon ditangkap polisi di 2 tempat berbeda karena keduanya telah putus hubungan cinta. Nita ditangkap di Konawe Utara, sementara Solomon ditangkap di Kalimantan Selatan. Keduanya putus hubungan asmara setelah 8 tahun berpacaran. Kejadian berawal 2012 lalu, Nita menjalin hubungan asmara dengan Solomon sesama warga asal Tanah Toraja. Nita merupakan mahasiswi kebidanan sementara Solomon bekerja. Selama berpacaran, keduanya melakukan hubungan suami istri di luar nikah hingga Nita hamil. Berdalih enggan menanggung malu, Nita dan Solomon Desember 2012 menggugurkan kandungan untuk pertama kalinya. Keduanya melakukan sendiri, berbekal ilmu kebidanan yang dipelajari Nita, termasuk jenis obat-obatan yang digunakan. Hingga tahun 2017, Nita menggugurkan 7 janin dan semuanya disimpan dalam boks makanan dicampur dengan tanah. Seluruh janin selalu dibawa setiap Nita berpindah kos. Tahun 2021, Solomon memutus hubungan cinta dengan Nita, berdalih orang tuanya tak merestui. Para tersangka dijerat pasal berlapis Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Andi dari Sungguh iNews melaporkan. Geger, bocah SD dibunuh pamannya saat sedang mengaji di sekolah. Apa penyebab pembunuhan sadis itu terjadi? Tunggu informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap. Bantuannya 87 kendaraan kuda, 18